Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan, nama saya Rizka Setiawati, absen 27 dari kelas 12 MPLB 1 akan mempresentasikan peluang usaha kelompok 6, yaitu donat sukun. Kita mulai. Yang pertama adalah peluang kerja dan peluang usaha merupakan istilah-istilah yang sering muncul dalam dunia usaha. Dalam hal ini, setiap orang memiliki kesempatan kerja dan usaha untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang nomor satu adalah permasalahan kebutuhan atau potensi peluang usahanya. Yang pertama adalah banyak orang yang membutuhkan desain grafis untuk pekerjaan, sekolah, dan keperluan lainnya, dan tidak semua orang memiliki skill dalam mendesain. Peluang usaha kami adalah membuka jasa desain grafis seperti membuat logo, poster, desain pamflet, feed IG, atau materi pemasaran. Yang kedua adalah setiap individu di era sekarang tidak terlepas dari gadget, di mana setiap orang memiliki media sosial untuk mencari segala informasi dan mengisi waktu luang. Dari hal itu, kami berpeluang menjadi content creator yang membagikan konten-konten positif, di mana peluang tersebut untuk mendapatkan pundi-pundi uang, seperti membuat konten untuk YouTube atau media sosial lainnya. Selanjutnya, yang ketiga adalah banyak anak-anak muda zaman sekarang yang memiliki pemikiran bahwa buah sukun adalah buah yang tidak enak. Namun, kelompok kami menginovasikan sukun menjadi donat supaya mengubah pemikiran anak-anak muda bahwa buah sukun tidak seburuk yang mereka pikirkan. Maka dari itu, potensi usaha kami adalah menjual produk kami sendiri, yaitu donat sukun. Dan yang keempat adalah setiap pelajar perempuan maupun mahasiswi perkuliahan pasti akan membutuhkan jasa make up untuk merayakan kelulusan mereka. Maka potensi usaha kami adalah menjadi MUA atau make up event untuk wisuda, pesta, dan lain-lain. Dan yang kelima adalah pelajar di era yang sekarang memiliki kesibukan dan kurangnya minat dalam belajar maupun mengerjakan tugas. Dari hal tersebut, kelompok kami membuka jasa atau peluang usaha, yaitu joki tugas, yaitu jasa mengerjakan tugas-tugas para pelajar. Selanjutnya, yang soal nomor 2 adalah penerapan SWOT atau SWOT produk donat sukun. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Bisnis kami memiliki kelebihan dibandingkan donat lainnya, yakni perbedaan inovasi dari bahan dasar yang kami gunakan, yaitu sukun dengan berbagai varian topping, yaitu meses, keju, oreo, matcha, dan red velvet. Yang kedua, karena banyak kelebihan dari buah sukun itu sendiri, dan seperti halnya sukun sudah memiliki rasa yang manis, sehingga membuat kami lebih menghemat gula dalam proses pembuatannya. Dan yang ketiga, keunikan bisnis kami adalah masih jarang, malah mungkin belum ada inovasi pembuatan donat dengan bahan sukun. Kami ingin memperkenalkan bahwa banyak buah yang masih jarang digunakan dalam pembuatan donat, terutama sukun. Juga ingin mengungkapkan dan merealisasikan ide-ide kelompok kami tentang pembuatan donat sukun yang berbahan dasar sukun tersebut. Dan yang keempat, kami berencana akan memasarkan jualan kami kepada bapak atau ibu guru, dan para remaja akan mengetahui adanya pemanfaatan dari buah sukun dan membuat diskon serta dengan syarat ketentuan yang sudah berlaku, lalu membuatkan brosur yang menarik. Dan selanjutnya adalah weakness atau kelemahan. Yang pertama, kelemahan produk kami adalah ketidaktahan lamanya waktu penyimpanan, dikarenakan semakin lama disimpan, ragi akan semakin aktif dan menjadi jamur. Yang kedua, kekurangan dalam proses penggorengan. Kita harus lebih teliti dengan api yang kecil dan konsisten, karena jika sudah matang di luar, belum tentu matang di dalam. Dan yang ketiga, kekurangannya adalah olahan berbahan dasar sukun sering dipandang rendah atau sebelah mata, karena kurangnya kesadaran bahwa banyak manfaat dari buah sukun yang bisa dijadikan bahan olahan. Dan yang keempat, kelemahan kami adalah mungkin prosesnya yang cukup lama dan kurang minatnya untuk mencoba, karena sudah ada stereotip bahwa sukun tidak enak dan lain-lain. Selanjutnya, opportunities atau peluang. Yang pertama adalah dapat menerima banyak pesanan segala acara dengan request terbaik para pelanggan, dan pasti kami akan beri diskon secara besar-besaran. Yang kedua, usaha makanan donat sukun juga dapat memperluas cangkupan bisnis melalui penjualan online dengan berinvestasi dalam platform e-commerce dan layanan pengiriman. Usaha ini dapat menjangkau konsumen di berbagai lokasi. Hal ini akan membantu meningkatkan jumlah penjualan dan exposure merek. Dan yang ketiga, karena donat sukun ini bisa dinikmati oleh semua kalangan dari yang tua sampai yang
muda atau sebaliknya, maka pasar-pasarnya mencakup semua kalangan masyarakat. Yang keempat, kami memberikan peluang usaha kepada masyarakat yang memiliki pohon sukun dan akan membeli buah sukun tersebut sehingga kami memiliki pemasok buah sukun yang tetap. Selanjutnya, threats atau ancaman. Yang pertama adalah fluktuasi ekonomi yang dapat mempengaruhi daya beli konsumen. Ketika perekonomian sedang lesu, konsumen cenderung mengurangi pengeluaran pada makanan ringan termasuk donat. Oleh karena itu, usaha makanan donat perlu mencari-cari untuk tetap menarik minat konsumen meskipun dalam kondisi ekonomi yang sulit. Yang kedua, semakin banyak orang yang mencoba mengurangi konsumsi makanan manis dan menggantinya dengan makanan yang lebih sehat. Oleh karena itu, usaha makanan donat sukun kami perlu beradaptasi dengan tren dan menawarkan produk yang lebih ramah kesehatan. Yang ketiga, persaingan yang ketat karena donat sukun jarang dikenali oleh masyarakat. Lebih mengenal donat yang pada umumnya dan tidak minat untuk mencoba hal baru karena sudah ada rasa familiar dari donat yang biasa. Yang keempat, dikarenakan buah sukun termasuk buah musiman, jadi kita susah untuk memilih buah yang baik karena terkadang luarnya bagus, di dalamnya tidak, atau busuk atau tidak manis. Dengan begitu, dapat mempengaruhi produksi serta turunnya konsumen karena kekecewaan dengan rasa yang berbeda. Untuk identifikasi SWOT-nya sudah selesai, kami akan melanjutkan atau saya akan melanjutkan yang ketiga, yaitu pengembangan usaha. Memanfaatkan peluang usaha secara kreatif dan inovatif. Yang pertama adalah peka terhadap lingkungan sekitar. Kami melihat adanya peluang dari masyarakat sekitar pemanfaatan buah sukun yang sebelumnya dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Ternyata sudah dimanfaatkan menjadi makanan yang lebih enak dan lezat untuk dinikmati. Yang kedua, menganalisis usaha kompetitor. Pesaing dari produk kita adalah produk donat biasa yang sudah banyak dinikmati oleh masyarakat luas. Jadi, kami membuat inovasi terbaru dari pemanfaatan buah sukun tersebut. Yang ketiga, berkolaborasi dengan orang lain. Bekerja sama dengan kedai kopi atau kedai teh untuk menjual donat sukun sebagai menu pendamping minuman mereka dan masyarakat luas yang memiliki buah sukun. Kolaborasi dengan restoran atau kafe untuk menyediakan donat sukun sebagai dessert spesial. Yang keempat, memanfaatkan teknologi internet, khususnya media sosial. Manfaatkan media sosial untuk mempromosikan donat sukun dengan konten menarik seperti video pembuatan donat, foto-foto produk, atau cerita pelanggan. Gunakan influencer lokal untuk memperkenalkan donat sukun ke audiens yang lebih luas. Yang kelima adalah menambah skill dengan pelatihan. Kami bertambah skill memasak dengan adanya kegiatan ini. Yang keenam adalah berangkat dari passion dan kesenangan. Kelompok kami sangat senang dalam menjalani kegiatan ini dikarenakan merasa mampu untuk mewujudkan hidangan donat sukun yang enak dan lezat. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mungkin melihat video ini dan kepada Pak Jumanto, terima kasih banyak atas bimbingannya dan saya meminta maaf jika ada salah kata yang saya sengaja maupun tidak. Demikian presentasinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.